Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Demikianlah doa seorang yang sedang menderita sakit kusta. Salve, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Kembali di Amore Channel mengajak kita, marilah bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari bacaan Injil liturgi hari ini, yaitu dari Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai dengan 16. Namun terdahulu, mari kita buat tanda kemenangan Kristus, tanda salib, dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun juga. Dan ia berkata, "Pergilah memperlihatkan dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah Allah menciptakan dunia dan segala isinya, dan semuanya itu baik adanya, maka pada hari ke-6 Ia menciptakan manusia. Ia membentuk manusia dari debu dan tanah. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sentuhan Allah, Sang Pencipta, memiliki dampak relasi yang sangat dalam antara Allah dan manusia. Manusia menjadi makhluk ciptaan yang bermartabat mulia, menjadi serupa dan segambar dengan Sang Penciptanya. Penelitian dalam bidang komunikasi membuktikan bahwa sentuhan atau touch memiliki kekuatan atau efek luar biasa dalam relasi antar manusia. Sentuhan memiliki daya positif untuk memperkuat relasi, memberi semangat, dan menenangkan. Jika sentuhan manusia memiliki daya luar biasa, apalagi sentuhan tangan Tuhan, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Kejadian. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, ketika Yesus membuat mujizat menyembuhkan seorang sakit kusta, Yesus melakukan sesuatu yang sungguh radikal, yaitu dengan mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Orang itu adalah seorang kusta. Padahal Yesus juga adalah orang Yahudi yang beragama Yahudi. Tentu tahu peraturan agama Yahudi, yaitu melarang menyentuh orang yang berpenyakit kusta. Larangan itu masuk akal karena penyakit kusta tergolong penyakit kronis yang dapat menular dan sangat berbahaya. Hukum agama Yahudi menggariskan bahwa kusta membuat seseorang secara ritual najis, dan setiap orang yang menyentuh orang kusta akan menjadi najis pula. Jadi sebenarnya Yesus menyentuh orang yang sebenarnya tidak dapat disentuh, baik dari segi kesehatan jasmania maupun segi spiritual. Namun pertanyaannya, mengapa Yesus harus menyentuhnya? Kalau Yesus bisa menyembuhkannya hanya dengan satu kata, ataupun bisa menyembuhkannya
dari jauh tanpa sentuhan. Disinilah Yesus ingin memberi pesan yang sangat dalam bagi kita semua, terutama kita para murid Kristus. Yesus bukan hanya ingin menyembuhkan penyakit fisik si kusta, tetapi juga ingin memberikan cinta dan rasa kasih sayang yang sangat dalam secara khusus bagi si kusta. Yesus ingin memulihkan kembali keutuhan hidup rohani jasmaninya yang hilang oleh karena penyakit kustanya. Karena seseorang yang berpenyakit kusta akan dijauhi, diasingkan, diisolir oleh orang banyak. Maka dengan sentuhan Yesus yang merupakan bahasa non-verbal sebagai ungkapan kasih sayang dan empati kepada si kusta bahwa ia tidak sendirian. Yesus bersama dia. Yesus mau membesarkan hati si kusta bahwa ia ada bersamanya. Ia tidak seorang diri. Yesus ingin mengatakan bahwa ia bersimpati dengan si kusta ketika orang-orang lain menjauhkan diri daripadanya. Orang kusta yang sungguh menderita, namun rendah hati dan bijaksana, menyadari keadaannya, ketakberdayaannya ketika bertemu dengan Yesus. Walaupun ia sungguh sangat mengharapkan sembuh dari sakit kustanya, dan ia yakin bahwa hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan penyakitnya. Namun dengan rendah hati ia berdoa, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Walaupun hidup di tengah himpitan dan cibiran orang, dijauhi, terisolir dari orang banyak, ditambah penderitaan tubuh fisik yang hebat, tetapi ia tetap tidak menuntut dan memaksa Tuhan Yesus untuk menyembuhkannya. Namun hanya dengan rendah hati, penuh penyerahan diri, ia hanya bisa berdoa, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita orang beriman akan selalu datang kepada Tuhan untuk berdoa, memohon berkat dan kemurahannya agar kita keluar dari kesulitan hidup, apapun kesulitan itu. Namun sikap berdoa kita kadang-kadang tidak pantas di hadapannya. Banyak orang berdoa seperti gaya seorang bos yang menekan dan menuntut doanya dikabulkan oleh Tuhan. Apalagi sudah berada dalam keadaan terhimpit, berada dalam masalah besar. Demikian pun masih banyak cara berdoa kita yang seolah-olah mau memaksa Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Kadang orang berpikir dengan frekuensi doanya yang banyak, doanya yang panjang-panjang akan menjamin atau mempengaruhi terkabulnya doa mereka. Lalu ketika doa tidak kunjung dikabulkan, orang mulai ngambek, putus asa, seolah-olah Tuhan tidak mencintai mereka lagi. Mereka mulai tidak mau ke gereja lagi, bahkan apatis terhadap semua kegiatan gereja lainnya. Bahkan bisa pindah gereja, bisa juga pindah agama. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, menurut kami, jawaban Tuhan atas doa kita itu hanya ada 3. Jawaban ya, itu artinya doa kita dikabulkan. Jawaban belum ada jawaban, tertunda. Dan ini tentu dalam kebijaksanaan Sang Pencipta itu sendiri. Dan tidak dijawab. Juga tentu dalam pandangan bijaksana Sang Pencipta sendiri. Namun kita harus sadar bahwa masing-masing jawaban itu adalah jawaban doa kita yang terbaik. Tidak ada yang tidak baik di antara ketiga jawaban ini. Semuanya adalah yang terbaik. Karena Tuhan Maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Dan Ia selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Walaupun dalam pengharapan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sentuhan Yesus pada si kusta meneguhkan kita
bahwa Dia senantiasa siap menyentuh kita juga secara rohani. Tuhan senantiasa ingin membangun relasi kasih personal dengan kita. Dia peduli dan mencintai kita dalam kerapuhan kita, dalam kelemahan kita, dan dalam dosa-dosa kita. Bahkan Dia siap menanggung rasa sakit, menanggung rasa keterasingan dan kesedihan kita. Sikapnya ini lantas mendorong kita para murid untuk menjangkau dan menyentuh sesama kita yang hancur hidupnya, yang terluka dan terasing. Sentuhan itu mungkin bukan pertama-tama dengan merangkul di pundak, tetapi dengan menjadi tanda kehadiran Tuhan yang penuh kasih, empati, yang memberi kekuatan dan menyembuhkan mereka. Ketika kita hadir, kita dapat menyenangkan hati mereka. Karena itu marilah kita belajar dari doa seorang kusta yang penuh penderitaan, kesakitan, baik tubuh maupun jiwanya. Seorang penderita kusta yang sungguh merana hidupnya, tapi ia berdoa dengan penuh iman dan kerendahan hati. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Doa yang singkat tapi berkenan di hadapan Tuhan, seperti Bartimeus, si buta di pinggir jalan, memohon kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan berlalu di hadapannya, dia berseru, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan, kasihanilah aku. Dan Tuhan mengabulkan doa mereka. Mereka layak di hadapan Tuhan. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, utuslah Roh-Mu, terangi agar budi kami, supaya kami mampu untuk menghadapi segala derita dan sengsara dalam hidup kami. Biarlah kami selalu menaruh harapan pada Engkau, dan penuh dengan rendah hati datang bersujud di hadapan-Mu untuk menerima berkat dan kemurahan-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Roh Kudus Nazaret Tuhan Yesus, benar dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Damai Kristus kiranya selalu beserta kita. Salam sehat selalu. Dia More Channel.